Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Yang menarik di sini adalah pertarungan politik di Pilkada DKI Jakarta, di mana Partai Nasdem mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi ada salah satu kader, ya itu adalah Pak Bestari begitu kan. Dengan yang lain ya kabarnya malah datang di kampanye Pramono Rano Karno. Apakah hal-hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal akan mendukung Pramono Rano Karno? Ini semakin menarik begitu kan ya. Saya kenal betul ya dalam media sosial ya Pak Bestari ini begitu kan menunjukkan bahwa memang Partai Nasdem nampaknya sekarang ini kita lihat saja begitu kan sudah mengusung Ridwan Kamil dan Suswono begitu, tapi di media sosial dan di berbagai kader-kadernya saya kira lebih condong kepada Pramono Rano Karno. Kenapa? Karena kita lihat saja ya Partai Nasdem sudah mengusung kok begitu kan, silahkan biar PKS dan Golkar saja yang berkecimpung di bawah, berdarah-darah di bawah. Sudah saya tidak mendapatkan apa-apa, kan logikanya seperti itu. Tapi ini menarik begitu dalam pertarungan politik ini di mana Nasdem ya kader Nasdem Pak Bestari ini malah ya hadiri kampanye Pramono sambil ya pose 3 jari. Ini kan menunjukkan bahwa ada mendukung begitu kan. Apakah Partai Nasdem pecah kongsi? Saya kira tidak juga. Kenapa? Karena Pramono Rano Karno ya nampaknya lebih dekat dengan kader-kader Nasdem, sehingga kader-kader Nasdem di situ menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin ini akan kemenangan ya kepada Pramono Rano Karno. Ya, nampaknya Ridwan Kamil dan Suswono semudah agak semakin turun begitu kan ya. Salah satu yang menjadi indikator di situ elektabilitas dan popularitas. Indikator politik ya, indikator kita begitu dalam lembaga survei. Ternyata begitu kan ya Pramono Rano Karno terus kemudian dengan Ridwan Kamil Suswono ternyata masih selisih 10%. Artinya apa? Artinya kalau ini benar-benar dikejar ya tinggal 1 bulan ini bukan tidak mungkin Pramono Rano Karno akan memenangkan kontestasi pilpres ini. Kontestasi pilkada ini. Nah inilah yang menjadi catatan kita bahwa kok bisa-bisanya ya Partai Nasdem bisa mengusung kader-kadernya bisa berpose 3 jari. Coba kita baca begitu kan ya. Nampaknya ini Kim plus pecah kongsi. pendukung Ridwan Kamil nampaknya pecah kongsi begitu kan. Ini kita lihat saja. Politikus senior Partai Nasdem Bestari Barus menghadiri kampanye Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano Karno di kawasan Antasari. Dalam acara diskusi bertajuk Ngopi Bareng Mas Pram, Bestari terlihat hadir memakai baju koko putih dan peci hitam. Dia juga ikut foto bersama dengan Pramono. Bestari juga ikut melakukan pose 3 jari saat berfoto bersama Pramono. Diketahui angka 3 merupakan nomor urut Pramono Rano Karno sebagai peserta Pilgub Jakarta 2024. Saat dikonfirmasi, Bestari mengaku diundang untuk hadir ke acara itu. Dia mengatakan kehadirannya tidak mewakili partai, sehingga tidak perlu mendapatkan izin dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya walaupun mereka tidak mengatasnamakan partai, tapi pada kenyataannya adalah Partai Nasdem itu kan partai Pak Bestari begitu. Sehingga dengan adanya diundang seperti itu kan muncul spekulasi. Orang menganggap bahwa seharusnya kan berjalan antara Nasdem dengan Ridwan Kamil dan Suswono. Kan seharusnya seperti itu. Tapi kalau toh pada hakikatnya dalam pose ini lalu kemudian hadir di acara kampanye itu menandakan apa? Nah, itulah poin penting yang harus kita bicarakan. Ya, saya tahu betul begitu kan ya Pak Bestari rekam jejaknya di situ begitu kan bahwa di Partai Nasdem dan kemudian lebih dekatlah dengan pendukung-pendukungnya begitu. Saya yakin bahwa Partai Nasdem ini ibaratnya dia sudah mensupport ya, sudah mendukung dan mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Tidak mendapatkan apa-apa, silakan cari sendiri, dananya cari sendiri, silakan. Jangan-jangan Kim Plus ini pecah kongsi. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan begitu kan. Saya kira dan memandang bahwa hal-hal kayak begituan ya bisa saja
Ya, yang namanya politik kita kan tidak tahu begitu kan arahnya kemana. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Ridwan Kamil itu sekarang ini begitu kan paling luar biasa dia apa namanya ketika dengan Kim Plus begitu kekuatan mereka. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya apapun yang terjadi maka ya apa namanya Ridwan Kamil dan Suswono apa namanya yang paling dekat untuk menang. Menurut saya begitu kan ya. Bahkan saat dikonfirmasi Bestari mengaku diundang. Dia mengaku kehadiran juga atas permintaan masyarakat Jakarta untuk bertanya beberapa isu terkait Jakarta kepada Pramono Rano Karno. Seperti diketahui Partai Nasdem sendiri merupakan partai pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Oh enggak, saya enggak minta Surya Paloh ya. Saya tidak minta izin kepada Pak Surya Paloh. Saya hadir ini di sini bukan dengan baju Nasdem, tapi saya sebagai ya pemerhati Jakarta yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menanyakan beberapa hal, gitu kata Bestari. Nah, seharusnya kan etika politiknya kan harus ada begitu kan ya. Untuk kalau mengusung si A ya tidak boleh untuk hadir di acara-acara itu begitu. Kenapa? Ya nampaknya kita tahulah persoalan-persoalan politik itu banyak orang yang menjustis bahwa wah ini pecah kongsi atau bagaimana begitu kan. Walaupun secara tidak langsung orang mengatakan bahwa ini mendukung si A, si B dan si C. Dengan perpose tiga jari ini kan ada indikasi yang kemudian orang berspekulasi begitu kan ya. Ya bisa saja wah ini nampaknya apakah Nasdem sudah pecah kongsi ya atau ya Kim Plus ini pecah kongsi atau bagaimana. Spekulasi orang pasti seperti itu. Saya melihat bahwa potensi-potensi seperti ini orang akan menunjukkan begitu kan ya bahwa politik yang ada di Pilkada Jakarta karena survei Ridwan Kamil ini sudah 10% begitu ke atas ya selisihnya, maka merem saja saya kira menang. Nah itu yang mesti kita lihat ya. Kalau di dalam tubuh partai politik yang diusung oleh Ridwan Kamil itu menang begitu kan. Tapi kalau kalah malunya sampai di ubun-ubun begitu kan ya. Kim Plus itu pasti malu besar. Kenapa? Ya karena kita lihat saja bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh oleh Ridwan Kamil dan Suswono begitu kan ya juga berdarah-darah untuk memenangkan itu. Nah kalau berdarah-darah memenangkan itu maka satu hal yang perlu dicatat, Kim Plus koalisi gemuk belum tentu menang kan begitu logikanya. Tapi bagi kami rata-rata koalisi gemuk itu pasti menang ya karena kekuatan modal mereka sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain begitu kan ya. Coba kita baca lagi nih. Kalaupun nanti misalnya suatu ketika saya diundang di mana oleh calon yang mana tentu saya akan hadir. Itu memberikan semangat saja, memberikan semangat kepada Mas Pram. Kalau nanti dari sana mengundang, sini mengundang, artinya kan legowo. Artinya Partai Nasdem mau dukung si A, si B, dan si C, terserah begitu kan ya. Ya kalau tetap partainya tetaplah mereka mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi bukan berarti ini akan menjadi kewajiban dari kader Partai Nasdem untuk memilih ya Ridwan Kamil dan Suswono. Bisa saja orang berspekulasi itu begitu kan. Ya karena kita tahu bahwa yang namanya politik kan kita tidak tahu begitu kan ya. Banyak yang mendukung partai gemuk di situ tapi kadernya ada yang tidak mendukung. Ada plus minusnya di situ. Tapi kita lihat saja. Ya saya yakin bahwa Ridwan Kamil akan menang begitu kan ya. Kalau politiknya seperti itu ya inilah politik yang ada. Kita tidak menjustis bahwa bukan tidak mungkin Ridwan Kamil akan dikalahkan begitu kan. Oke mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.